Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semua, perkenalkan sebelumnya nama saya Adel. Saya petugas gizi Puskesmas Tegal Angus. Di sini kita akan melakukan pelatihan kader PTM ya ibu-ibu semua ya, mengenai topik ataupun bahasan tinggi badan. Yang otomatis kita harus tahu dulu nih cara mengukur tinggi badan yang baik dan benar gitu ya. Nah, sebelumnya ibu-ibu udah tahu belum cara mengukur tinggi badan yang baik dan benar? Belum. Nanti kita akan praktekkan. Sebelumnya saya akan memberitahu bahwa alat ukur tinggi badan ini namanya mikrotoa ya. Dengan ukurannya itu 2 meter dengan ketelitiannya 0,1 ya. Jadi ibu-ibu semua bisa meletakkan alat ini di tembok yang lurus ya, tanpa ada sekatan apapun di bawahnya. Nah, untuk si orang yang diukur nanti, yang pertama yang harus diperhatikan adalah tidak menggunakan alas kaki ya. Yang kedua, tidak menggunakan kunciran, karena kunciran itu dapat mengganggu ataupun angkanya akan menjadi bias. Nah, selanjutnya yang ketiga, ada poin-poin yang harus kita perhatikan. Pertama, kakinya harus nempel dulu di tembok ya. Saya akan ingin mencontohkan ke ibu kader dulu ya bu ya. Minjem ya bu ya, boleh? Oke. Yang pertama ibu-ibu semua harus memperhatikan, ada beberapa yang harus diperhatikan. Pertama, kakinya harus mentok ke tembok. Ayo kita mundur. Maaf, sejajar dulu ya. Nah, ini harus mentok. Terus betisnya harus menempel di tembok juga, punggungnya harus menempel juga, dan kepalanya harus menempel. Dan untuk matanya, tatapannya, pandangannya itu harus ke kita, tidak boleh menunduk ataupun berdiri ke atas seperti itu. Untuk cara membacanya adalah angka ataupun garis merahnya itu harus tetap di mata kita, jadi sejajar mata. 151. Oke. Dapat hasil 151 ya. Oke, terima kasih. Ngap-ngap. Nah, selanjutnya, apakah ibu-ibu semua udah tahu cara mengukur yang baik dan benar? Sudah. Ada yang ingin mencontohkan? Oke, boleh. Jangan lupa poin-poinnya ya, Bu. Yang pertama, menyiapkan alat mikrotoanya, diposisikan pada dinding yang rata sampai bawah. Lalu menyiapkan pasien, di mana pasien tidak dikuncir agar rata gitu. Dan juga tidak menggunakan alas kaki. Oke, setelah itu menjajarkan pasien rata dari mulai betis, bagian pundaknya sampai kepalanya rata dengan dinding. Lalu menarik skala mikrotoanya. Setelah sejajar, menarik mikrotoa, mentok, membaca hasil, di mana garis berwarna merah sejajar dengan mata. Oke, dengan tinggi badannya 151. Cukup jelas ibu-ibu? Jelas ya. Jadi ini adalah salah satu contoh bahwa mengukur tinggi badan itu tidak segampang yang kita kira, karena ada beberapa yang harus kita perhatikan juga. Mulai dari apa tadi, alas kaki, terus juga ada kunciran, terus ketika anak menggunakan topi ataupun orang menggunakan topi harus dilepas gitu ya. Terus poin-poinnya juga adalah kaki, betis, punggung ataupun pundak, dan kepala harus menempel sejajar dengan tembok gitu ya. Oke. Untuk sejauh ini nanti yang saya harapkan adalah ibu-ibu semua bisa mempraktekkan itu ke pasien ataupun klien yang ada di posyandu ya. Karena untuk pengukuran tinggi badan ini menjadi salah satu faktor untuk status gizinya gitu ya. Mungkin sejauh ini apakah ada pertanyaan, Bu? Tidak ada. Tidak ada. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih banyak atas pertemuannya, kehadiran ibu-ibu semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.